Halo semuanya, pasti sering lihat kan di media sosial orang pada ribut soal garis kemiskinan Indonesia. Di satu sisi, ada angka dari Bank Dunia yang kelihatannya tinggi banget, di sisi lain, angka resmi dari pemerintah kita kok kayaknya rendah banget ya. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas, kenapa bisa ada dua angka yang beda jauh ini? Nah, ini nih pertanyaan yang jadi pemicu semua perdebatan. Apa benar guys kemiskinan kita itu nggak masuk akal? Pertanyaan ini wajar banget. Dan tenang aja, dalam beberapa menit ke depan kita bakal cari jawabannya bareng-bareng. Oke, coba deh kita lihat langsung masalah utamanya. Di kiri ada patokan global dari Bank Dunia, yang kalau kita konversi langsung, nilainya bisa lebih dari Rp115.000 per hari. Wow! Terus di kanan ada data resmi kita dari BPS, yang kalau dibagi harian cuma sekitar 20 ribuan. Jomplang banget kan? Gak heran kalau banyak yang bingung dan bahkan marah. Biar nggak pusing, kita akan urai semua ini satu persatu. Mulai dari perbandingan yang bikin heboh itu, terus kita bongkar kesalahan hitung yang sering banget terjadi. Nanti kita juga bakal kenalan sama yang namanya PPP, bedain standar global dan lokal, intip cara kerja BPS, dan terakhir, kita simpulkan cerita sebenarnya di balik angka-angka ini. Siap? Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Semua keributan ini berawal dari perbandingan dua angka yang kelihatannya kontradiktif ini. Ketika disandingkan begini, langsung deh viral dan bikin kita semua bertanya-tanya. Jadi, yang benar yang mana sih? Nah, kita masuk ke bagian paling penting. Ternyata sebagian besar kebingungan ini sumbernya cuma satu. Kesalahan hitung yang sebenarnya simple, tapi efeknya besar banget. Yuk kita lihat. Kesalahannya ada di sini nih. Orang-orang secara alami ngambil angka dari Bank Dunia, yaitu $6,85, terus langsung dikalihin sama kurs pasar yang biasa kita lihat di Google atau di berita. Ya, kelihatannya logis-logis aja kan? Tapi ternyata ini cara yang keliru. Dan hasilnya, jeng-jeng, muncullah angka fantastis ini. Lebih dari Rp115.000 per hari. Angka inilah yang bikin geger, yang jadi bahan perdebatan panas di mana-mana. Padahal, ini semua berawal dari cara hitung yang kurang tepat. Sekarang, mari kita kenalan sama pahlawan di cerita ini. Namanya adalah Purchasing Power Parity, atau kita singkat saja PPP. Inilah kunci ajaib buat memahami perbandingan biaya hidup antar negara dengan benar. Jadi, apa sih PPP itu? Gampangnya gini, lupakan sejenak nilai tukar di currency changer. PPP itu ngukurnya begini, dengan $1, kita bisa beli apa aja di Indonesia dibanding di Amerika. Jadi yang diukur itu bukan nilai mata uangnya, tapi daya belinya. Apa yang bisa kita dapatkan dengan uang segitu? Nah, ini dia angka yang bakal mengubah segalanya. Menurut perhitungan PPP dari Bank Dunia, nilai tukar $1 untuk Indonesia itu bukan 16 ribuan, tapi cuma sekitar Rp5.993. Beda banget kan? Dan inilah angka yang seharusnya kita pakai. Oke, sekarang kita udah punya jurus yang benar, ayo kita coba hitung ulang. Angka yang sama, $6,85, tapi kali ini kita kalikan dengan kurs PPP yang akurat. Kira-kira hasilnya jadi berapa ya? Dan inilah jawaban yang benar, sekitar Rp41.000 per hari. Angka ini memang masih lebih tinggi dari garis kemiskinan BPS, tapi jelaskan jauh banget dari angka viral 115.000 itu. Nah, sampai di sini, separuh dari kesalahpahaman sudah kita luruskan. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Meskipun hitungannya udah benar, kita sebetulnya masih melakukan satu kesalahan lagi. Kita itu pada dasarnya lagi ngebandingin apel sama jeruk, dua alat ukur yang fungsinya beda banget. Ini poin yang super penting. Angka $6,85 itu adalah penggaris global. Tujuannya cuma buat membandingkan posisi ekonomi Indonesia dengan negara-negara lain, khususnya negara di kelompok Upper Middle Income Countries, sebuah kelas yang baru aja kita masuki. Angka ini bukan buat nentuin siapa yang berhak dapat bansos di tingkat kelurahan. Grafik ini ngejelasin posisinya dengan sangat baik. Lihat deh posisi Indonesia. Kita emang udah naik kelas ke UMIC, tapi posisi kita itu masih di paling bawah. Ibaratnya, kita ini murid baru yang nilainya baru aja di atas KKM. Jadi kalau kita diukur pakai nilai rata-rata seluruh kelas, ya jelas aja kurang pas. Oke, cukup soal perbandingan global. Sekarang kita pulang kampung dan lihat gimana cara BPS kita sendiri menghitungnya. Mereka nggak pakai patokan internasional, tapi pakai pendekatan yang lebih relevan buat kita. Namanya pendekatan kebutuhan dasar.
Metode BPS ini jauh lebih detail dan relevan. Pertama, dihitung biaya buat makan, supaya kalori harian minimal 2.100 terpenuhi. Kedua, ditambah biaya buat kebutuhan dasar non-makanan, kayak sewa rumah sederhana, listrik, pakaian. Ketiga, ini dihitungnya per orang per kali bulan ya, bukan harian. Dan yang paling penting, angkanya itu beda-beda di tiap daerah, karena harga di Jakarta sama di Maluku jelas beda. Nah, tabel ini merangkum semua perbedaan tadi dengan sangat jelas. Tujuannya beda, satu buat perbandingan global, satu lagi buat kebijakan dalam negeri. Metodenya beda, satu pakai median PPP, satu lagi hitung kebutuhan real. Satuannya pun beda, harian lawan bulanan. Jadi, udah jelas ya, ini tuh dua alat yang berbeda untuk dua pekerjaan yang sangat berbeda. Jadi, setelah kita bedah semuanya, apa kesimpulannya? Apa cerita yang sebenarnya mau disampaikan oleh dua angka ini? Jawabannya sebenarnya sederhana, tapi sangat mendalam. Dalam dunia statistik, konteks adalah raja. Jadi inti masalahnya bukan soal mana angka yang benar dan mana yang salah. Keduanya sama-sama valid dan benar, tapi untuk fungsinya masing-masing. Angka Bank Dunia itu ibarat cermin buat kita ngaca di panggung dunia. Angka BPS itu ibarat kalkulator buat pemerintah ngatur kebijakan di dalam negeri. Masalahnya muncul ketika kita pakai cermin buat jadi kalkulator. Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan kutipan yang sangat pas dari Dr. Andri Yudi Supriyadi. Literasi statistik bukan cuma soal membaca angka, tapi soal memahami ceritanya. Ini pengingat buat kita semua, bahwa di balik setiap data ada cerita, ada tujuan, dan ada konteks. Semoga sekarang kita semua bisa jadi lebih bijak dalam memahami angka. Terima kasih.